Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini yang saya beri tema Merdeka di dalam Kristus. Bacaan Alkitab di dalam Galatia 5 ayat 13 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, merdeka di dalam Kamus Bahasa Indonesia punya dua pengertian, yaitu yang pertama, bebas dari penjajahan. Nah, yang kedua, bebas dari tekanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Paulus mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk merdeka, ini tidak saja merdeka di dalam menjalani hidup ini, tetapi yang pasti merdeka dari kuasa dosa. Namun demikian, kenapa kebenaran firman ini disampaikan khususnya buat jemaat di Galatia? Karena jemaat tidak menyadari dan tidak memahami bahwa saat mereka ditebus oleh Tuhan, mereka menggunakan kemerdekaan itu sebebas-bebasnya, termasuk kembali kehidupan di dalam dosa. Makanya Paulus memberikan peringatan, memberikan nasihat melalui kebenaran firman ini bahwa kalau jemaat sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah percaya kepada Kristus, kita ini merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan, bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya melakukan apa saja di dalam hidup ini. Ada batasan-batasan yang Allah ingin tekankan dan ingatkan kepada kita, yang pasti tidak boleh lagi hidup dalam dosa, atau di dalam Alkitab dijelaskan untuk kehidupan di dalam dosa. Artinya bisa saja sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, kita ini jatuh di dalam dosa. Tetapi yang Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak inginkan, kita terus hidup dalam dosa dan pelanggaran. Makanya saat kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya prinsip kekristenan adalah percaya dan bertobat. Artinya tidak sekedar percaya, tetapi dalam hidup ini ada perubahan hidup, ada pertobatan, berbalik kepada Allah. Bukan sekedar percaya, tetapi juga bukan sekedar bertobat. Kalau hanya percaya dan tidak bertobat, maka akan menjadi sia-sia. Demikian juga sebaliknya, kita tidak percaya, tapi bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dengan siapa? Dan tidak ada kejelasan. Dan Paulus memberikan penekanan yang jelas bahwa saat kita percaya, maka kita juga harus hidup di dalam pertobatan, mengalami perubahan hidup, dan yang pasti tidak stop sampai di situ. Alkitab memberikan catatan supaya kita melayani orang yang lain. Dan melayani ini pun dijelaskan melayani oleh kasih. Melayani di dalam kasih, melayani dengan dasar kasih. Berarti Bapak Ibu Saudara, jemaat pada waktu itu dan umat Tuhan pada waktu ini juga bisa jadi pelayanan dan melayani, tetapi dasarnya tidak jelas, atau yang pasti tidak dengan dasar kasih, bukan karena kasih, tetapi bisa jadi karena cari pujian untuk diri sendiri, untuk kepentingan bagi diri sendiri, dan sebagainya. Makanya Paulus mengingatkan supaya di dalam kemerdekaan Kristus, kemerdekaan kita, tidak saja kita hidup di dalam dosa, tetapi juga harus melayani seorang akan yang lain, tetapi dengan kasih. Kasih itu apa? Ada banyak catatan dan definisi dari kasih. Tapi saya hanya ingin tekankan dua perkara saja, yaitu kasih adalah menghargai dan menghormati orang lain. Kalau kita menghargai dan menghormati, tidak mungkin kita akan menyombongkan diri. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan cari pujian bagi diri kita sendiri dan lain sebagainya. Namun yang pasti, mari Bapak Ibu Saudara,
kita tidak sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi izinkan Tuhan melepaskan kita dari segala ikatan dan kuasa dosa, dan hidup dalam kebenarannya, hidup untuk melayani Tuhan, dan juga melayani sesama kita dengan dasar kasih kepada Allah, dan pastinya juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita layani dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan pagi hari ini, Tuhan kembali boleh mengingatkan kepada kami panggilan yang Tuhan sediakan buat kami, dan khususnya juga kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Namun demikian tentunya sebagai manusia, Tuhan juga perlu terus mengingatkan kepada kami, supaya kami boleh melayani Tuhan dengan benar, kami melayani sesama kami dengan baik, dan lebih dari semua itu, nama Tuhan boleh kami permuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.